351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova Revolt diesel nomor Pol B 1744 Kon tahun 2020, 1 potong model warna abu-abu, 1 pasang sandal warna hitam, 1 buah topi warna hitam, 1 unit HP merek Samsung dikembalikan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur, 1 unit HP iPhone 11 Pro Max milik korban, 1 pasang anting emas warna perak, 1 buah cincin emas warna perak, 1 buah kalung warna kuning emas berliontin biru, 1 piercing warna perak, 1 buah buku harian milik korban Dini Sena Afrianti dikembalikan kepada ahli waris almarhum Dini Sena Afrianti, 1 lembar rekaman vlog, 1. Gimana? Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana Bang? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Siap. Mas, sedang bebas ini Mas, komentarnya Mas gimana Mas? Siapa enggak? Komentarnya dikit Mas. Komentarnya Mas, Mas Ronald. Dengan bebas ini Mas. Masa dirugikan atau gimana Mas? Sudah ditahan. Sudah di sana. Oh, nyerah sih Pak, Mas. Ada upaya hukum Senang tapi ya lo. Senang tak gimana Mas mau karaoke apa-apa, lagi? yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, Tuhan, Tuhan. Dan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih teman-teman. Jaksa penuntut umum memutuskan bakal menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Langkah kasasi ini diambil lantaran ada sejumlah pertimbangan majelis hakim yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta dalam persidangan. Hal ini ditegaskan Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Jawa Timur, Putu Arya Wibisana Kamis siang, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pihaknya memastikan bakal menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Gregorius Ronald Tanur atas kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti Rabu siang kemarin. Ronald yang merupakan anak dari anggota DPR RI Partai PKB Edward Tanur ini, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Selanjutnya, Putu akan menyusun administrasi dan memori kasasi tersebut dalam 14 hari ke depan. Meski demikian jaksa penuntut umum hingga kini belum mendapatkan salinan putusan dari majelis hakim. Putu juga menegaskan, langkah kasasi ini diambil lantaran ada sejumlah pertimbangan majelis hakim yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Shalom Rahayu. Pada hari ini kami di Kejaksaan Negeri Surabaya akan melakukan rilis pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 terkait penanganan perkara atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang dalam kemarin Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan putusan pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana yaitu pasal 338 ya, kalau salah ya, 338 ya, yaitu tentang pembunuhan. Nah, di sini banyak teman-teman media yang akan menanyakan mengenai apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami sambil
nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Nah, tentunya pada hari ini juga kami belum mendapatkan salinan putusan dari majelis hakim. Nah, sambil menunggu itu, tentunya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Pidana ini, acara pidana ini, kami akan gunakan untuk mengambil sikap berupa kasasi seperti itu. Nah, sebagaimana tambahan kemarin putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu ada beberapa pertimbangan, yaitu ada 2. Yang pertama, dalam pertimbangan di pengadilan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu menyatakan bahwa pertama tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab dari kematian dari korban Dina ya, ini ya dia. Nah, kemudian yang kedua itu penyebab kematiannya dari pertimbangan dari yang diambil oleh majelis hakim adalah bahwa korban itu meninggal akibat dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Nah, kami sebagai tim jaksa penuntut umum di sini tentunya sudah secara optimal menyampaikan secara lugas dan di persidangan itu bahwa dalam hasil alat bukti seperti surat atau visur et repertum ver itu di situ sudah ditegaskan di poin ada juga itu mengenai adanya luka di hatinya itu akibat dari benda tumpul. Nah, itu juga ada di korban itu pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Nah, itu merupakan suatu bukti bahwa di situ ada fakta yang harusnya dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Nah, namun kami tetap menghormati apapun itu putusan pengadilan. Kami mempunyai upaya hukum lebih lanjut, yaitu salah satunya tadi adalah kasasi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo silakan. Kalau memang keterangan saksi dari putusan kemarin kan memang tidak ada saksi yang melihat ya. Tapi kan jaksa penuntut umum ada bukti CCTV, Pak. Kemarin tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan termasuk kronologis ketika di lift tidak ada pemukulan dan jatuhnya Dini juga dinyatakan bahwa itu karena gaya ya, sesuai dengan maksudnya gaya tarik atau sesuai keterangan ahli. Itu gimana, Pak? Kalau bukti CCTV memang sudah kami sampaikan juga di persidangan, itu menjadi bukti untuk menjadi fakta. Itu suatu petunjuk ya bagi hakim, sebenarnya bisa digunakan untuk melihat kembali berdasarkan dari saksi walaupun tidak ada yang melihat katanya dalam pertimbangan mereka. Namun dalam bukti CCTV itu ada yang kita bisa lihat di situ memang ada beberapa hal yang membuktikan bahwa itu bisa terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban itu luka dan kemudian juga mengakibatkan adanya sesuai dengan visur et repertum itu bahwa ada luka di dalam hati itu akibat dari lindasan dari ban kendaraan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga sangat menjadi pertimbangan sebenarnya. Kalau kami sudah maksimal, sudah kami sampaikan dalam persidangan kalau mengenai bukti CCTV tersebut. Artinya menjadi aneh ya, Pak, ketika bukti visum dikesampingkan dan juga bukti CCTV juga dikesampingkan oleh majelis. Kalau kami yang penting sudah dalam persidangan sudah kami buktikan sesuai fakta, namun pendapat hakim itu menjadi seperti itu, kami tetap harus hormati dan putusan sudah dijatuhkan. Maka kami dalam hal ini tetap akan mengajukan upaya hukum kasasi seperti itu, Mbak. Pak Putu, dalam kasasi nanti apakah akan melakukan bukti baru? Itu salinan putusan dari majelis hakim. Jika putusan sudah kami terima, kami akan memformulasikan akan kami adakan ini bukti tambahan juga atau novum nanti kalau memang ada di kami akan kami sampaikan ke memori kasasi maupun kasasi yang akan kami sampaikan. Sebagaimana diketahui, Gregorius Ronald Tanur dipidanakan setelah tewasnya Dini Sera Afrianti, usai keduanya karaoke di Black Hole KTV, di Landmark Surabaya, Oktober tahun 2023 lalu. Ronald yang juga kekasih korban, diseret ke meja hukum. Ia didakwa atas hilangnya nyawa kekasihnya tersebut. Sebelumnya oleh JPU,
Ronald Tanur dituntut dengan pidana 12 tahun penjara sesuai ketentuan pasal 338 KUHP dan diwajibkan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263,6 juta. Namun, akhirnya terdakwa justru divonis bebas. Dari Surabaya.